Halo rekan-rekan pejuang CPNS 2024. Infonya ya untuk tahun 2024 ini banyak soal-soal penerapan. Ya entah itu tentang Pancasila, ya butir-butir Pancasilanya, kemudian tentang bela negara, tentang organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan juga integritas. TWK rasa TKP katanya ya. Tapi tenang teman-teman, TWK tidak sesulit ataupun tidak semaut yang teman-teman pikirkan. Ya, tetap semangat, persiapkan diri kalian sebaik-baiknya, harus yakin bahwa kalian mampu menjawab soal demi soal TWK dan juga TIU serta TKP. Yaudah, sekarang kita akan coba lihat teman-teman beberapa contoh soal terkait Pancasila, bela negara, Budi Utomo dan juga integritas. Ya, soal pertama, negara kita sebelumnya berjuang secara kedaerahan. Kemudian muncul kebangkitan nasional yang bermula dari peristiwa Budi Utomo hingga kemerdekaan Indonesia. Hal ini tentu memerlukan semangat juang kemerdekaan dan nasionalisme. Pada era saat ini, semangat tersebut dapat diwujudkan dengan di sini berbicara tentang kebangkitan nasional ya, organisasi pergerakan nasional. Ya. Ada banyak teman-teman bisa lihat materinya ada di videoku sebelumnya. Ya, itu sudah dibahas apa sih tujuan dibentuknya. Oke. Saat ini teman-teman di soal ini kita akan bahas tentang Budi Utomo. Ya, Budi Utomo berbicara tentang pendidikan ya. Ingin memajukan pendidikan, tadinya hanya wilayah Jawa dan Madura, tapi diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Oke, jawaban yang tepat adalah yang C ya. Belajar dengan baik dan melatih kemampuan diri agar dapat berkontribusi bagi bangsa. Kembali ke konteks soal ya, sekalipun mungkin opsi yang B, opsi yang A dan juga opsi yang E tepat. Tetapi kalau kita balik ke konteks soal yang dibahas tentang organisasi pergerakan nasional, kebangkitan nasional, ya peristiwa Budi Utomo. Oke, kita lanjut soal berikutnya teman-teman. Inilah ya soal organisasi pergerakan nasional tapi tipe penalaran. Bisa jadi ditanyakan bagaimana generasi muda ya dapat meneladani tokoh-tokoh dari Budi Utomo ya ataupun dari Sarekat Dagang Islam. Begitu ya. Yang ditanyakan adalah bagaimana penerapannya. Lanjut soal nomor 2. Konten kreator memiliki peran penting dalam bentuk opini publik dan menyebarkan pesan-pesan nasionalisme di kalangan masyarakat. Peran konten kreator dapat memperkuat nasionalisme. Ya, dengan cara apa, teman-teman? Konten kreator. Ya, kita lihat yang A. Konten kreator dapat mengedukasi masyarakat tentang sejarah bangsa melalui konten interaktif yang menghibur dan mudah diakses. Oke, kita lanjut dulu. Konten kreator dapat mempromosikan produk lokal untuk mendukung perekonomian dan kecintaan terhadap produk asli dalam negeri. Oke, kita lanjut dulu ya. Ingat, konteks di sini memperkuat nasionalisme. Ya, lanjut yang C, konten kreator bisa meningkatkan pengakuan global terhadap identitas nasional di mata dunia internasional. Ya, meningkatkan pengakuan global terhadap identitas nasional. Seakan-akan di sini Indonesia ingin pengakuan ya dari negara-negara asing. Ingin terlihat eksis. Ya, membutuhkan pengakuan global. Ya, aku rasa ini kurang tepat konteksnya dengan memperkuat nasionalisme sebagaimana yang ditanyakan dalam soal. Oke, yang D, konten kreator dapat menginspirasi masyarakat untuk menghargai keberagaman budaya lokal dengan menyajikan konten yang mencerminkan keragaman Indonesia. Oke, lanjut yang E. Konten kreator dapat menyebarkan informasi tentang sejarah dan budaya bangsa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap identitas nasional. Jawabannya tepat sekali yang E. Ya, sesuai dengan tujuan dari adanya tes nasionalisme dari Menpan RB, teman-teman, berkaitan dengan identitas
nasional. Ya, jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah yang E, karena ada kesadaran terhadap identitas nasional. Oke, hati-hati ya dalam menjawab. Kelihatannya positif semua, teman-teman. Tapi kalau kalian punya konsepnya, ya akan lebih yakin untuk bisa memilih jawaban yang terbaik. Lanjut soal nomor 3. Ya, ini ada 6 pernyataan. Dari pernyataan di atas yang termasuk dalam bentuk bela negara dalam kehidupan sehari-hari adalah. Oke, mungkin aku pernah buat juga teman-teman ya, perbedaan dari bela negara, nasionalisme, ya, kemudian juga cinta tanah air, dan patriotisme. Ya, sebenarnya teman-teman, 4 topik ini saling berkaitan, saling beririsan. Ya, dan bela negara sendiri tujuan utamanya adalah eksistensi, keutuhan, ya, keutuhan negara kita. Maksudnya gimana, Kak? Oke, bela negara itu ada banyak banget hal yang bisa kita lakukan. Contoh sederhananya ketika kita bersedia bayar pajak, ya. Uang pajak tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah akses perekonomian. Dan pada akhirnya bisa ya mendukung keutuhan negara kita. Begitu teman-teman. Dan juga ketika kita mau menjaga wilayah tempat tinggal kita misalnya ya, membuang sampah tidak sembarangan ya pada tempatnya. Hal ini juga bisa mendukung keutuhan negara kita. Oleh sebab itu teman-teman, dari pernyataan ya ada 6. Kira-kira mana yang termasuk bela negara? Tujuannya untuk mempertahankan negara Indonesia. Oke, jawaban tepat adalah yang E ya, benar semua. Upacara bendera, membayar pajak tepat waktu, mempelajari sejarah perjuangan, menggunakan produk dalam negeri, kemudian berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan menjaga kebersihan lingkungan. Ya, begitu pula dalam tujuan kenapa dibuatkannya tes bela negara ya, untuk eksistensi teman-teman. Jadi kalau opsi ya ataupun pernyataan 1-6 ini berkaitan dengan cara mempertahankan keutuhan negara kita. Kalau tadi nasionalisme itu jelas teman-teman ya, lebih condong kepada identitas nasional negara kita ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Ya, ini ada 6 pernyataan lagi teman-teman berkaitan dengan pertahanan dan keamanan ya. Dari pernyataan di atas yang merupakan peran serta warga negara yang sesuai dengan sistem pertahanan dan keamanan adalah, kita lihat, menjadi anggota organisasi kemasyarakatan, tepat ya. Melaporkan kegiatan mencurigakan kepada pihak berwajib, tepat ya, konteksnya pertahanan keamanan. Kemudian mengikuti pelatihan pertahanan sipil, tepat. Membentuk kelompok milisi bersenjata. Nah, ini kurang tepat teman-teman ya. Membentuk kelompok milisi bersenjata. Poin 5, berpartisipasi dalam sistem keamanan lingkungan, tepat. Kemudian yang keenam, melakukan main hakim sendiri, jelas salah ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, 5. Yang mana teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang A ya. 1, 2, 3, dan juga 5. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 5. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencakup nilai-nilai yang harus diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan. Salah satu tantangan dalam mengamalkan sila ketiga Persatuan Indonesia adalah tantangan sila ketiga. Teman-teman silahkan buka ya butir-butir pengamalan Pancasila untuk sila yang ketiga. Konteks ataupun inti utamanya persatuan Indonesia. Maka tantangannya adalah perpecahan. Kira-kira yang mana teman-teman? Oke, jawabannya yang jelas adalah yang B ya. Munculnya gerakan separatis, gerakan memisahkan diri dari NKRI karena merasa tidak terwakili. Ingat, Persatuan Indonesia ini juga erat kaitannya dengan Sumpah
Pemuda, ya. Kemudian dengan proses perumusan dasar negara, khususnya sila pertama. Oke ya, lanjut teman-teman. Ya, setelah tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden, Muhammad Hatta berobat ke luar negeri dan mendapati bahwa biaya yang dikeluarkan lebih rendah dari dana yang diberikan pemerintah. Hatta pun memerintahkan untuk mengembalikan sisa uang tersebut. Apa yang dapat disimpulkan dari tindakan ini? Oke ya, saat itu Muhammad Hatta diberikan dana pemerintah, teman-teman, untuk berobat ke luar negeri. Ternyata biayanya tidak sebesar dana yang diberikan. Maka Hatta memerintahkan untuk mengembalikan sisa uang tersebut. Kira-kira dari opsi jawaban yang mana, teman-teman? Apa yang sudah dilakukan Muhammad Hatta ini? Ya, Muhammad Hatta tidak ingin mengambil keuntungan dari dana pemerintah meskipun sudah diberikan untuk keperluannya, ya. Bisa aja Muhammad Hatta ya udah dikantongin aja sisa uangnya, ya, karena toh dananya sudah diberikan oleh pemerintah. Oke, kenapa enggak yang A? Menjaga hubungan baik dengan pemerintah dengan mengembalikan dana yang tidak terpakai. Kurang tepat rasanya ya, kurang ngena dari konteks soal. Kemudian sebagai seorang mantan pejabat, Hatta paham pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran negara. Kira-kira gimana teman-teman? Kita lihat dulu yang C ya. Tindakan tersebut menunjukkan kepedulian Hatta terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Salah ya. Kemudian yang E, seorang mantan pejabat harus selalu mengembalikan dana agar tidak disalahgunakan. Ya ini tepat sih, tapi kurang ngena pada konteks soal. Ya, antara yang B dan D, jawabannya yang D. Kenapa Kak enggak yang B? Hatta paham pentingnya transparansi, keterbukaan dalam penggunaan anggaran negara. Ya, transparansi di sini konteksnya lebih kepada ya, ia terbuka berapa jumlah uang yang telah digunakan. Hanya sebatas itu aja. Ya, tapi opsi yang D tidak mengambil keuntungan dari dana pemerintah meskipun sudah diberikan untuk keperluannya ya. Di sini kata-katanya lebih ngena, teman-teman. Berkaitan dengan mengembalikan sisa uang tersebut ya, tidak ingin mengambil keuntungan. Konteksnya lebih kepada opsi yang D. Ya, ini hati-hati teman-teman ya dalam memilih jawaban. Diteliti lagi kata per kata yang digunakan dalam opsi tersebut. Oke, jadi jawabannya adalah yang D ya. Ya, kita sudah membahas teman-teman soal-soal mengenai Pancasila, bela negara, budi utomo, dan juga integritas. Tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa jadi akan mendapatkan jenis soal yang berbeda. Karena BKN memiliki banyak sekali bank soal teman-teman. Jadi persiapkan diri kalian sebaik-baiknya, jangan lupa berdoa. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan salam sukses.